Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Tim Nasional Indonesia U23 mendapat 3 poin di grup B dalam pertandingan kedua menghadapi Timur Leste. Hasilnya 1-0 dan Ramadan Sananta kembali menjadi pencetak gol untuk tim asuhan STY. Ramadan Sananta juga mencetak 1 gol ketika melawan Malaysia dan kita kalah dengan 2-1. Dan sebenarnya kita harus menang banyak. Mestinya kalau melihat dari 5 on target yang kita dapatkan dengan 19 percobaan menembak. Banyak peluang memang. Mestinya 5-5 itu harus bisa mencetak gol. Ya, dapat gol semua. Tapi sayang, kita hanya dapat 1 saja. Dan ada 4 kali Ramadan bisa mencetak gol. Kalau dia bisa mencetak 4 gol, saya rasa ya dia akan menjadi top skor. Ada 1 tandukan dia yang meleset, ya. Sudah berhadapan dengan kiper, malah tembakannya ngawur, ya, melebar naik ke atas. Dan ada 1 kesempatan juga ketika mendapatkan umpan dari Beckham Putra, sebenarnya di dalam posisi onside, namun tembakan dia dianulir oleh wasit. Entah kenapa, Hakim Garis bahkan mengangkat bendera katanya offside, padahal dia jelas tidak offside. Masih ada pemain Timur Leste yang lebih ke dalam dan dia mendapatkan bola yang sangat bagus dan dia bisa menembak menaklukkan penjaga gawang Timur Leste yang dikawal oleh Da Silva. Ini 100% gol menurut saya yang lihat. Mungkin teman-teman juga bisa melihat, paling tidak ya dari sekian banyak peluang itu dari 5 yang saya bilang tadi, 2 lah kita bisa menang. Ini oke. Tapi 3 poin sebenarnya sudah menghidupkan peluang kita untuk bisa berlaga di semifinal. Tinggal menanti, itu nasib kita ada di tangan orang. Dalam hal ini Thailand yang akan bermain nantinya pada besok, ya. Thailand itu akan bertarung dengan Kamboja, ya. Dan Thailand cukup imbang sebenarnya untuk bisa membooking 1 tiket untuk lolos, ya, sebagai juara grup A. Nah, ini bahaya juga kalau Thailand itu memberikan kemenangan misalnya main mata dan untuk Kamboja, ya, dia memberikan kemenangan 1-0 misalnya untuk Kamboja, bisa saja dia bisa Kamboja yang akan lolos bersama dengan Thailand. Namun harus hati-hati juga bagi Thailand. Tidak bisa main-main, ya. Tetap Thailand harus berusaha untuk habis-habisan harus menang, ya. Kalau sampai kalah akan berbahaya dengan posisi yang ada di grup C juga. Karena Filipina masih memiliki peluang. Kalau juga Vietnam yang sudah mengalahkan Laos dengan 4-1, kalah 1-0 dari Filipina, Filipina akan lolos. Ya, dengan 4 poin, karena mereka bermain draw dengan Laos. Nah, runner up terbaik bisa dimiliki oleh Vietnam, karena Vietnam menang dengan 4-1, mereka memasukkan 4, kemasukan 2, kalau kalah 1-0 dari Filipina. Nah, itu makanya duel antara Thailand dan Kamboja ini harus serius. Thailand tidak harus main-main, ya, saya bilang tadi, paling tidak imbang. Mereka aman sebagai juara grup, Kamboja out. Termasuk dengan Myanmar, karena Myanmar terakhir kan menghadapi Brunei Darussalam. Apapun itu mereka sudah kalah melawan Thailand dengan 3-0, kemudian draw dari Kamboja, sehingga pertandingan melawan Brunei tidak ada dihitung. Itulah sebabnya kemarin ketika Thailand hanya menang dengan 3-0 lawan Brunei, mereka tidak memaksakan ini, tidak habis-habisan, karena mereka tahu dalam hitung-hitungan terakhir ini akan dihilangkan ketika ada poin sama dengan di tim yang ada di dasar klasemen juru kunci tidak dianggap, tidak dihitung. Makanya Thailand cukup 3, kalau mau menang banyak Thailand bisa melawan Brunei. Karena Brunei sendiri dihabisi oleh Kamboja kan dengan 5 gol. Nah, kita bisa lihat bagaimana Thailand ini ingin lebih fresh di saat mereka akan menghadapi Kamboja. Dan saya rasa Thailand akan menghantam Kamboja. Sehingga ini menghidupkan peluang bagi kita yang sekarang 3 poin. Posisi kita memang memasukkan 2, kemasukan 2. Setelah kalah 2-1, kita menang 1-0 dari Timur Leste. Jadi ya 2-2. Ya, masih riskan, kita bergantung terhadap pertandingan yang lain juga. Karena lusa juga ada pertandingan antara yang saya bilang tadi, Vietnam menghadapi Filipina. Ya, bagi Vietnam draw, mereka sudah juara grup, oke. Tapi bahaya kalau sampai mereka kalah. Itu dia yang saya bilang tadi. Kalah 1-0, 2-1. Ini akan membuat rame hitung-hitungannya. Karena gol dari Vietnam ke Laos ini yang saya bilang kan, dengan 4 gol ini cukup tinggi, cukup kuat. Jadi kalau mereka bisa dapat 1 gol lagi dari Filipina, berarti mereka ada 5. Kalah katakan 2-1. Jadi memasukkan 5,
kemasukan 3. Peluang untuk lolos sebagai runner terbaik sangat besar. Ya rame juga di grup kita. Akan hitungan ini kita akan dapatkan nantinya pada akhir. Ya, setelah semua menyelesaikan pertandingan baru kita akan lihat. Tapi oke lah, kita mendapatkan 3 poin menang 1-0 daripada kita imbang atau kita kalah out sudah pasti. Ya, dan kalau melihat dari pertandingan melawan Timur Leste itu kita ya wasit ada beberapa keputusan yang dia buat itu merugikan tim kita memang. Wajar kalau sampai STY itu mencak-mencak, nggak ngamuk di pinggir lapangan ya, karena keputusan-keputusan wasit ini itu banyak ya menguntungkan lawan dan seakan merugikan bagi kita, termasuk dengan gol Ramadan Sananta yang mestinya kita bisa mendapatkan hasil itu. Pelanggaran-pelanggaran beberapa seharusnya ini untuk kita, tapi ya dikasih buat lawan kita yang dianggap menjegal lawan atau melakukan pelanggaran. Sehingga ini yang membuat juga ada kekesalan bagi tim ofisial, termasuk bagi STY sendiri. Tapi pemain-pemain kita juga tidak sabar kalau bisa melihat ya dari serangkaian banyak peluang. Ya, asalan tembak-tembakan, Dewangga main nembak aja, ya tidak fokus, tidak konsentrasi. Mungkin masih bisa dia tahan bola, bisa memberikan ke lawan. Ada satu peluang dari Beckham Putra juga terlalu terburu-buru. Jadi kalau bisa bilang tidak tenang, ya tidak sabar ya dalam memainkan bola ya menghadapi Timur Leste ini. Selalu terburu-buru. Esa Sahrul juga seharusnya bisa memberikan kepada Sananta, tapi mengambil keputusan ketika dia berhadapan langsung dengan kiper lawan tuh menembak bola melayang. Jadi itulah saya bilang ketenangan yang tidak ada di tim kita ini. Dan kalau kita ke semifinal ya entah menghadapi Vietnam atau Thailand ya ini harus dievaluasi oleh STY untuk menghadapi tim yang lebih kuat. Karena kita banyak membuang kesempatan. Ya, itu tadi dengan Sananta yang mestinya sudah mencocor bola harus masuk, tapi akhirnya buru-buru tidak fokus, ya akhirnya bola terbuang dengan percuma, peluang yang 100% bisa menghasilkan gol. Jadi ini hal-hal seperti inilah menjadi catatan-catatan. Passing kita juga masih bermasalah. Bagaimana membuild up serangan juga, ya. Itu yang saya bilang. Karena tidak sabar pemain-pemain kita untuk bisa bermain. Dan ini harus ya, ada perubahan ya. STY lebih tahu lah untuk ini. Ya untuk dalam pertandingan berikut. Semoga kita bisa lolos ya dengan hasil ini sambil menunggu tentunya pertandingan besok antara Thailand Kamboja, dan nantinya juga akan kita melihat Vietnam menghadapi Filipina dalam pertandingan terakhir di grup C. Jadi saya selamat untuk sementara ini bagi tim U23 kita yang berlangsung di Piala AFF U23 di Thailand. Karena Anda sudah berjuang, setidaknya kita sudah bisa menang, walaupun mungkin agak kurang puas karena cuma 1-0. Banyak peluang terbuang dalam pertandingan ini, dan ini harus bisa kita perbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jika, ya sekali lagi, jika kita akhirnya lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 ini di Thailand. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.